sareng muji syukur dumateng Allah karena atas taufik lan hidayahnya sehingga kula lan panjenengan ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini selalu diberi barokah. Amin. Salawat ma'asalam mugia tetap tercurah dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai yaumil qiyamah. Malam ini temanya melanjutkan ya, karena kemarin kita membahas masalah hijrah berkaitan bulan Muharram. Karena belum tutup, monggo dilanjut. Di dalam Al-Quran kata hijrah itu ternyata dalam segala bentuk kata jadiannya digunakan sebanyak 31 kali ya. Menurut jumhur ulama 31 kali kata hijrah. Di antaranya tidak kita sebut semua, berkaitan masalah hijrahnya, yaitu meninggalkan segala sesuatu keburukan atau kemaksiatan. Kita bisa lihat Quran surat Al-Mudaththir ayat 5. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa itu tinggalkanlah. Jadi perintah meninggalkan keburukan atau kemaksiatan. Yang kedua, hijrah dalam arti yaitu berpaling dari istri yang tidak patuh ya. Kita lihat surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Lanjutan ayat adalah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Jadi perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzus atau apa ya? Nuzus itu perempuan yang tidak taat pada suami. Ya, bisa diartikan. Jadi perempuan yang kamu khawatirkan akan tidak taat pada suami, niku Quran dawuh fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur. Artinya bahasa saat ini pisah ranjang ya. Nah, kalau perlu wadribuhunna ya, pukul mereka kalau perlu, tapi dalam konteks di sini tidak menciderai, tidak melukai. Ya. Nah, ini bimbingan Quran sing tahu. Kenapa? Merujuk ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang suami atau seorang laki-laki itu adalah pelindung atau pemimpin bagi seorang perempuan atau istri. Tadi gak ada cerita nih wong wedok niki mempertanggungjawabkan dosa suami, tidak ada. Tapi suami mempertanggungjawabkan istri itu dirujuk di dalam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi ketika sudah menasehati kok masih bahasane, ya wis dicul niku bahasane ini. Ya. Atau kalau memang taat mereka setelah dinasehati, wonten lanjutan ayat fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabir. Ya. Tapi ketika seorang istri itu menaatimu, maka jangan kau mencari-cari alasan untuk menyusahkan atau ojo golek-golek alasan kangge menyalahkan mereka, tidak boleh ya. Wis bener ya gak usah ya. Nah niki landasan bagian daripada mana hijrah nih, dari bentuk kata jadian itu di dalam Al-Quran. Lalu kemudian hijrah yang lain adalah meninggalkan orang-orang yang tidak beriman, tapi dengan cara yang baik. Tidak boleh melukai hati mereka. Quran surat Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yakuluna
wahjurhum hajron jamila. Bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Jadi ada 31 kali yang menyebutkan atau yang digunakan bentuk kata jadian Al-Quran tentang kata hijrah. Itu diantaranya. Namun dari beberapa ayat itu dalam Al-Quran itu adalah ternyata Allah itu menggandengkan kata hijrah itu dengan jihad dan niat. Ingat itu hadis Nabi yang kemarin itu. Dari namun itu sebagai landasan yang primer, yang pokok itu. Di mana Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wan niyatun. Jadi tidak ada kewajiban hijrah setelah Fathu Makkah melainkan jihad dan niat. Nah, ini unik kalimat ini. Jadi hijrah itu digandengkan dengan kata jihad dan niat. Kalau boleh didefinisikan ya, artinya bahwa tidak akan tercapai hijrah atau hijrahnya seseorang itu apabila mereka tidak bisa bersemangat di dalam jihad atau perjuangan. Tidak akan bisa tercapai atau tidak akan bisa berhasil hijrahnya seseorang itu manakala tidak ada semangat untuk berjuang ya. Tentunya tidak cukup itu karena jihad dan niat, dan disertai dengan niat yang benar. Niat yang benar itu tidak lain karena Allah. Ya, lillahi ta'ala, itu niat yang benar. Walhasil niat tanpa lillahi ta'ala, maka niat itu bisa tidak digolongkan niat yang benar. Jadi hijrah yang benar adalah didasarkan semangat perjuangan dibarengi dengan niat yang benar karena Allah ya. Ini wonten hadis Nabi saking Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Umar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saat ini setiap amal itu tergantung daripada niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Karena itu barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au li amra'atin yankihuha. Tapi sebaliknya, siapapun yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Tunyo ya oleh tunyo, oleh wong wedok ya oleh wong wedok. Nah, ini sebagai landasan. Jadi hijrah itu ternyata Allah menggandeng kata jihad dan niat. Niki mboten iso pisah nih. Dan ini sepanjang masa sampai yaumil kiamah hijrah seperti ini. Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu an, beliau berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Ya. Jadi ini Imam Abdullah bin Mubarak, bisa jadi amal kecil menjadi besar karena niat. Sebaliknya, warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Bisa jadi amalan besar itu menjadi kecil karena niatnya yang enggak benar ini. Ya. Napa kok Kanjeng Nabi ngomong ngoten? Dan ini dikuatkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Karena Rasulullah SAW itu memberitahukan kepada kita bahwa ternyata setan ini tidak pernah berputus asa ya.
Setan itu selalu duduk di setiap pintu amaliyah manusia. Jadi sampai ojo santai-santai, ojo rumongso bebas dari setan. Di mana itu? Dimanapun, Pak. Ya. Dimanapun itu selalu setan itu membarengi kita. Ya. Majelis apapun, termasuk pengajian, ono setan ono. Kita nggak bisa dipungkiri itu. Terutama pintu niat. Nah, niat. Makanya niat ini gampang-gampang ewo. Padahal niat itu al-qasdu. Cuma sejo niati ngono tok. Ndak ribet sebetulnya niat. Tapi kenapa kalau kita niat itu kadang-kadang berulang-ulang? Karena di situ kita dibarengi dengan setan. Dan setan itu tujuannya memalingkan manusia dari selain Allah. Itu harus digarisbawahi. Walhasil setan itu tugasnya adalah untuk memalingkan manusia dari selain Allah. Masih kita api kadang-kadang niatnya korapi. Nah ini bahaya nih. Nah disitulah tugas daripada setan. Dimanapun itu. Sampai diterangkan salah satu sahabat dari Sabrah bin Abi Al-Faqih. Itu. An Syabrata bin Abi Faqihin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Sabrah bin Abi Faqih, ia berkata, saya mendengar, kata Sabrah, saya mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, sabda ni Kanjeng Nabi, inna syaitana qa'adal li abni adama bi adrukihi faqa'adalahu fi tariqil Islam. Ya. Setan itu selalu mengintai untuk menghalang-halangi anak Adam. Artinya anak Adam ini menungso ulun jenengan. Setan itu selalu mengintai untuk menghalang-halangi anak Adam di seluruh jalannya. Ya. Di seluruh jalannya dia menghalang-halangi di jalan Islam. Nek tempat maksiat gone setan itu wis lumrah ngene yang dadi siji setane. Niki urusan di jalan Islam, jalan agama. Itu setan itu selalu mengintai, menghalang-halangi anak Adam ya, di jalan Islam. Faqala, dan setan itu berkata, jadi ini setan ini, tuslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika wa abaika abika. Ketika seseorang itu sudah memasuki Islam, setan ngomong, menungso, bahasanya, apakah kamu masuk Islam dan meninggalkan agamamu, meninggalkan agama bapakmu, bapakmu, artinya alias nenek moyangmu, katanya setan nih, ya. Fa'asahu fa'aslama. Lalu kemudian seandainya orang itu menentangnya dan tetap masuk Islam, apakah setan itu berputus asa? Lah, tidak. Jawabannya apa itu? Masuk setan. Summa qa'adalahu bitariqil hijrati. Setan menghalangi di jalan hijrah. Mlebu maneh nek ngene jalan hijrah, mlebu nang Islam, hijrah, nah bagian hijrah. Faqala, lalu setan berkata kembali dumateng manusia, tuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'aka. Jadi ini setan ngomong, manusia, apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan bumi dan langitmu, kata setan. Masya Allah. Ya. Summa qa'adalahu fi tariqil hijrati. Faqala, setan dawu, tuhajiru wa dada'u ardaka wa sama'aka. Ya. Tuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'aka. Menungso, apakah kamu mau berhijrah dan meninggalkan bumi dan langitmu? Nah, kemudian
diistilahkan nih, wa innama masalul muhajiri kamasalil farasi fitiwali. Sesungguhnya pemisalan orang yang berhijrah itu seperti kuda yang dikendalikan tali kusir, ya. Fa'asahu fahajaru. Lalu orang itu masih menentang, maka ia pun berhijrah, ya. Jadi lek wong sing nentang hijrah tetap dilaksanakan, setan pun ikut berhijrah di situ. Ya. Kemudian summa fa'ada lahu bitoriqil jihad. Setan kemudian berpindah duduk menanti di jalan jihad. Lalu kemudian ketika manusia duduk dilandasi dengan niat jihad, setan mengatakan faqala tujahidu fahuwa jahadun nafsil wal mali. Menungso, apakah kamu akan berjihad, yaitu berjuang dengan jiwa dan harta? Fatuqatilu fatuqtalu fatunkahul mar'atu wa yuksamul malu. Lalu kamu berperang dan terbunuh sehingga istrimu akan dinikahi orang lain dan hartamu dibagi-bagi. Dibeten-beten itu pokok ini, masyaallah. Ya. Nek cara bangsa akal, nek bangsa nek donya ya gak trimo bojone dirapi wong. Ya, tapi nek urusan di akhirat nafsi-nafsi waktu itunya ini ditum, ya, nak karuan. Fa'asahu fajahadu. Lalu apa yang terjadi? Orang tersebut menentangnya, maka setan pun kemudian ikut berjihad. Masyaallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, "Faman fa'ala dzalika kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yudkhilahul jannah." Masyaallah. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka menjadi hak atas Allah azza wa jalla untuk memasukkan kamu ke surga. Ya. Jadi singkat menuruti setan ya jaminan surga. Wa man qutila kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang terbunuh karena jihad membela kebenaran, maka menjadi hak atas Allah azza wa jalla untuk memasukkan kamu ke surga. Wa in gharaka kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Dan jika ia tenggelam, ya, karena di perang tenggelam, maka menjadi hak atas Allah untuk memasukkan ke surga. Aw waqasatu dabbatuhu kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Atau dijatuhkan kendaraannya, maka menjadi hak atas Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Intinya ketika orang itu berhasil memerangi setan, menelak setan, maka jaminan surga. Ini bahasa ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini landasannya. Lalu ada hadis yang lain, ya. Hadis yang lain, anna Abu Hurairah kana yuhiddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, bapak kucing ini, sahabat Kanjeng Nabi, ini banyak hadis yang menerangkan Nabi itu pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, itu, man anfaqa zaujaini fi sabilillahi nudiya fil jannah. Nabi telah bersabda, barang siapa yang menginfakkan satu pasang di jalan Allah, ia diseru di surga. Jaminan. Ini jaminan ini, tapi perang nih antara ini setan. Ya Abdullahi hadal khairun. Ya. Wahai hamba Allah, ini lebih baik. Ya. Wa man kana min ahlil sholati du'iya min babis sholat. Barang siapa yang merupakan ahli sholat, misalnya sholat tahajud, sing sholat kategori sholatul muwahhidin, dia diseru dari pintu sholat. Jadi mlebu swarga lewat dalan amal sholat sesuai dengan amalnya. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Ya.
Barang siapa yang merupakan ahli jihad, maka ia diseru dari pintu jihad sesuai dengan amalnya. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Barang siapa yang merupakan ahli sedekah, maka dia diserukan dari pintu sedekah untuk masuk surganya. Masyaallah. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babir riya, min babir rayyan. Ya. Barang siapa yang merupakan ahli puasa, dia akan diseru dari pintu ar-rayyan. Ya. Semua ini corok jaminan ganjaran yang diberikan oleh Allah sesuai dengan amalan kita. Kemudian faqala Abu Bakrin, ya bani Allah. Kemudian Abu Bakar itu berkata, wahai Nabi Allah, ma 'alal ladzi yud'a min tilkal abwabi kulliha min daruratin. Wahai Nabi Allah, tidak ada ruginya orang yang diseru dari seluruh pintu-pintu tersebut. Terus pertanyaan, hal yud'a ahadun min tilkal abwabil kulliha. Apakah ada seseorang yang diseru dari seluruh pintu-pintu tersebut? Karpe Abu Bakar itu menyampaikan, ya Rasul, napa wonten pintu-pintu sekabehane pintu ini dilebeti, ya gamane. Lalu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am wa arju an takuna minhum." Ya. Dan saya berharap kamu semuanya itu di antara itu, engkau adalah di antara mereka. Nah, ini dungane Kanjeng Nabi. Yo, muga-muga awakmu kabeh termasuk golongan sing oleh pintu segambane pintu sing dibarokahi, masyaallah. Tapi niki perang, Pak. Jihad dan niat itu sepanjang waktu. Sebab iblis niku mboten akan pernah puas sampai yaumil kiamah nih. Di Quran, di nas di Quran. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis jawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa itu? Ya anak Adam, menungso kula sampean. Dia akan menyesatkan kecuali, katanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka, ya. Jadi tingkatan ibadah mukhlisin, sing atine sing bersih. Ya, semoga-moga golongan sing mukhlisin ya. Jadi kesimpulannya apa? Setan iblis itu tidak akan pernah lepas untuk menggoda kita, karena iblis dan setan sudah berikrar, berjanji untuk selalu menghalang-halangi manusia dari setiap kebenaran dan kebaikan, dan tujuannya memalingkan kita dari selain Allah. Iku bendinas surat Al-A'raf 16. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis jawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Engkau di sini adalah Allah. Ya Allah, karena panjenengan sudah menghukum saya tersesat. Ada satu kitab sing wingi kula sampaikan ini. Nawaniku ada 4 hal yang di saat Allah melaknat kepada iblis itu jerit karena ketakutan. Nah, la'aqudanna lahum. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, itu manusia ya maksudnya. Siratal mustaqim, dari jalan yang engkau yang lurus ini. Jadi iblis, setan itu tidak pernah berhenti. Ya. Anna iblisa ronna arba'a ronnatin itu. Ronnatan hina lu'ina, wa ronnatan hina ahbita, wa ronnatan hina wulida Rasulullah Muhammad SAW, wa ronnatan hina unjila safatihatul kitab. Ada 4. Iblis itu bengok saking betini. Di antaranya dilaknat. Dan ini jadi iblis di Quran, fa bima aghwaytani,
karena engkau telah menghukum saya tersesat selamanya, Pak, selamanya. Daun ampuna ndak ada. Karena salah iblis siji tok sombong. Jadi sombong paling dibenci oleh Allah, siapapun mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sombong, aba wastakbaro, itu sumber utama iblis dikeluarkan dari surga dan dilaknat oleh Allah. Diwong sujud, diperintah sujud nang Nabi Adam ndak oleh, ndak gelem. Jadi siapapun mereka itu bukan karena apa sebetulnya. Sumber kesalahan yang terbesar itu kesombongan, karena sombong itu milik Allah itu. Ya. Dan ini diperangi karena iblis itu ngejak tarung, Pak. Perang antara seorang mukmin dengan setan ini adalah berlanjut sampai yaumil kiamah. Itu diingat, Pak. Jadi sampean urip ini udah akan bebas dari setan iblis, ngerti ya. Wong nomor niku wong alim bisa dikudo. Kiai Barseso, Kiai Bal'am bin Ba'uro itu dikudo iblis. Nabi Musa dikai contoh, tapi ini aja nyalano Nabi Musa. Nabi Musa rumangsa pinter itu sombong, muncul iblis yang kudo. Seakan-akan tidak ada duanya. Lalu apa yang terjadi? Diperintah oleh Allah. Tapi Nabi ini lek salah, langsung saat itu pula diingatkan oleh Allah. Lek sampean setan ini dijak koncoan sampai lali belakrai. Nah ini bedanya di situ sebetulnya. Sebenarnya sama, potensinya sama. Ya. Nah, ya. Sampai seperti itu, Pak. Ya. Akhirnya kawan meguru nang Nabiullah Khidir. Lek coro makom kedudukan itu Nabi Musa itu tingkatannya nabi kategori sing diistimewakan oleh Allah, ulul azmi. Ada 5 nabi sing punya titel ulul azmi. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini berlanjut, Pak, terus. Tidak akan pernah selesai sampai roh manusia itu dikeluarkan oleh Allah. Nah, puncaknya iblis setan goda manusia itu di saat apa? Di saat menghadapi sakaratul maut. Nauzubillah min dzalik. Makanya di awal mari penutup itu kan ada kalimatnya. Akeh-akeh wong kededeli iman itu di saat sakaratul maut. Niku puncaknya iblis, semua pasukannya itu dikerahkan semua. Ya apa carane manungsa niki keluar dari kesyirikan. Makanya sing iso nyelametno tidak ada lain, cuman satu ya apa? Tauhidmu gendelano. Wis ringkes pun. Jarine wong tapi kula mboten menghalalkan sak bejat-bejat mulai kon gendelan tauhid ceket insyaallah selamat. Tapi kula mboten ngomong bejat ya, awas. Hati-hati. Artinya begitu kuatnya tauhid itu. Ya, sini kula critakno nih. Ana salah setunggale wong kelakuane gak patek bagus, ibadah yo gak patek genah. Tapi siji ceket tauhidnya gitu. Terus wasiat nanggone keluarga, lek aku mati obongen awune pecan pisan arah kidul kulon, kidul lor, buangen awune. Allah diperintah kelompokno wong itu lho awune dipanggil kali Allah. Apa kon duwe alasan? Kula isin teng panjenengan Gusti. Masyaallah. Cuma gendelan tauhid. Isin krono kelakuan kula. Bukan kemudian pembenaran bermaksiat, pembenaran kemudorotan, tidak. Tutup oleh sing penting tauhid masing-masing gak apa-apa. Matek mendeli sampai ngono. Enggak bisa. Tapi dia merasa tidak punya apa, paling hina di dunia ini. Gendelan tauhid. Apa? Di saat itu langsung Gusti Allah nyepuro. Dikelompokno dadi wujud sing disepuro kali Allah, diridani oleh Allah. Karena tauhid niki gendelan. Jadi kembali jihad itu melawan setan, hawa nafsu. Jadi jihad di sini kapan itu berhentinya? Tidak pernah berhenti. Sampai urip niku nafsu nih mesti.
Nek sampean kepengin ilangno hawa nafsu mati kok sampean. Ngono ae wis. Nek durung mati ono hawa nafsu. Alhamdulillah min dzalik. Tapi walaupun nafsu kan dibagi ono 7 nih. Sing loro ni haram. Jadi jihad melawan setan hawa nafsu untuk menundukkan jiwa kita mengharapkan keridhaan Allah. Ya. Walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah itu akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi Allah sing ngekei dalan nang pangeran. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi kuncinya urip niku sing apik tok titik, mboten usah macam-macam. Apik iso kabehane nang duduk nang hablum minallah apik nang menungso gak apik gak dadi, Pak. Ya, gak dadi. Ini termasuk medan pertempuran yang dahsyat dalam kehidupan manusia adalah melawan setan. Sampai wong ngaji golek ilmu itu keperangi setan. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Supaya digawe malas aja ngaji kon, kesel-keseli. Ya. Tujuan setan apa? Membentuk karakter manusia agar supaya selalu bodoh. Lek bodoh gampang dihapusi, Pak. Oh ngaji ni apa ganjare kok gede ngalang-alang ibadah soalnya berat nih kok ngaji. Paling ndak niki ana rene. Ngaji ambek gak ngaji kok eling nang pangeran akeh waktu ngaji. Mari gak ngaji yo lali ya lali. Karena kita terjerat hawa nafsu. Dan disitulah iblis itu berusaha memadamkan cahaya yang diberikan oleh Allah. Kalau piceng duwe kanca bisa, Pak. Kancane ndek neraka. Ya. Jadi kembali hijrah itu bukan semata-mata perpindahan tempat tinggal yang seperti disampaikan Rasulullah SAW, tapi juga diartikan perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Iki jarine Kanjeng Nabi ini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Ini hijrah secara hakiki. Jadi Abdurrahman Al-Munawi itu beliau pakar hadis dari Mesir itu mengatakan hijrah secara hakiki itu mengandung makna adalah tarkul manhiyat, meninggalkan berbagai larangan agama siapapun wis. Jadi tidak terbatas dari perpindahan sifat lahiriah, Pak. Ya. Termasuk perpindahan dari sifat batiniah. Ya. Dan ini berlaku sepanjang masa. Contoh nih, cara bahasa cerita berkaitan masalah hijrah ini, bulan Muharram. Kenapa kok di situ ada peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat luar biasa? Khaliqul Adam, diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Ini terjadi bulan Muharram nih, Pak. Ya. Kemudian Nabi Adam ditetapkan masuk surga, itu terjadi di bulan Muharram. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Ya. Jadi ketika Allah memerintah, "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini." Niki ditetapkan di bulan Muharram. Terus Nabi Adam pun melanggar, mangan buah khuldi, kemudian dikeluarkan dari surga. Itu terjadi di bulan Muharram, Masya Allah. Nabi Idris diangkat nang dhuwur langit bulan Muharram. Wakilah Nabi sing gesang, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Idris, apa di situ ya? Nabi Ilyas, Masya Allah. Ini Allah ya Karim, Masya Allah ya. Kemudian kaum Nabi Nuh waktu diuji oleh Allah, diberi banjir bandang yang tidak ada satupun selamat
kecuali sing numpak perahu Nabi Nuh itu terjadi di bulan Muharram. Dan sate banyu mendaratnya perahu Nabi Nuh pun juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim dilempar api yang sangat membara oleh Raja Namrud itu terjadi di bulan Muharram. Nah, itu waktu itu Nabi Ibrahim tungoni nama hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Karena meyakinkan cukup Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi? Quran surat Al-Anbiya, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jalini Allah, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Langsung adem. Lek hukum adat api manasi, banyunya geri. Nah, ini hukum adat. Lek hukum wet Allah, api durung tentu manasi. Bukti nih, contoh wis Quran sing nerangno. Api gak iso durung mesti manasi. Kadang-kadang ngekek wasilah dadi enak. Contoh wong rokokan. Rokok ini ngemut geni. Apa sampean lambine dower gara-gara ngemut rokok? Ya ndak. Berarti geni sing oleh syafaate ngono. Masyaallah. Lek sing gale geni rokok sing gale sing diarani sing ngobongi niku sing ngukusi cocokno nang matane sampean yang baru krasa. Ya. Nah, niki landasan bukti, Pak. Mboten kok berbicara hal yang napa istilahnya tidak manusiawi mboten. Ya. Nabi Ibrahim diopong lan-lanan yo gak apa-apa. Ya. Kemudian apa lagi? Nabi Yunus diuntal iwak nun, dibacakan di dalam perut ikan itu Nabi Yunus dongo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Makanya para ulama itu kalau ada masalah apapun ya niku yang mungkin sulit untuk diselesaikan, bacalah doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Pasti doa masalah apapun bisa terselesaikan. Ya. Dan ini sebagai ujian. Nabi Ayub penyakit lepra atau penyakit kulit yang sangat bahaya itu terjadi bulan Muharram. Nabi Yusuf dicemplungno sumur karo kon dulure dhewe. Bulan Muharram. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Sampai Fir'aun tenggelam di Laut Merah terjadi di bulan Muharram. Makanya satu riwayat dalam sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya orang Yahudi, kenapa kamu tanggal 10 Asyura mereka berpuasa? Orang Yahudi maksudnya. Dijawabkan, orang Yahudi menjawab, karena aku menghormati Nabi Musa. Lalu Nabi SAW menjawab, kalau begitu kita lebih berhak menghormati Nabi Musa, sehingga kalian wajib berpuasa tanggal 10 Asyura, dan di tahun pertama itu hukumnya wajib kita puasa 10 Asyura. Ada satu riwayat lain mengatakan supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Itu misalnya orang Yahudi tanggal 10 melok poso. Supaya enggak sama disunatkan puasa 2 hari, yaitu puasa Tasu'a tanggal 9 insyaallah dina Kamis nggih. Kamis nggih. Ya. Kemudian puasa Asyura tanggal 10 dina Jumat. Nggih, Pak. Nah, ini dan pokoknya hijrahnya Nabi dan sahabat. Peristiwa Karbala tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, yaitu putune Kanjeng Nabi, cucunya Rasulullah Sayyidina Husain itu dibunuh itu tanggal 10 Muharram insyaallah. Jadi niki kelas ujian. Kalau kita berbicara Allah menguji itu ujian besar seperti diberikan oleh para nabi. Niku kelas nabi, Pak. Sampeyan mboten usah khawatir, gak kira sampeyan diuji kaya kelas nabi. Sampai kiamat tak mungkin, ya, Pak. Tapi kita tahu. Ya. Lek umpama Gusti Allah niku model kaya ngono, kelas ujiane para nabi dikekno ujian nang sampeyan. Enggak tambah iman sampeyan, tambah murtad, tambah syirik. Nyembah pangeran gak adil nih. Oh, nyalano pangeran itu pasti.
Jadi kesimpulannya adalah yakinilah bahwa kita hidup itu bagian daripada ujian. Dan ujian itu adalah sesuai dengan kualitas kita. Ya, ingat itu, Pak. Dan Allah tidak akan menganiaya diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lek kelas kroco yo oleh iku wae. Kelas pun usah dawa-dawa, kelas kula biasa wong kelas santri ambek kelas kiai. Ujiane enggak padha, mboten padha. Lho kok kiai ini delokane kok enak tok ngono. Drengas-drenges tok modele ngono. Lho iku dudu ngono, krana yakin, keyakinan yang penting. Yakin kabeh iku mesti ana solusinya. Ya. Makane wingi kula sampaikan loro di dunia siji tidak ada hal yang kebetulan, yang kedua berhusnudzonlah kalian. Ya. Terutama husnudzon nang Allah. Apa sing ditakdirna Allah iku apik, ngerti ya? Krungu sampean ku begini. Apik, Pak. Ndak ono Gusti Allah nguji nang manungsa niku medeni ndak ono. Ibaratnya sampean dikei lading, dikei ungkal ya, kangge batu asa. Ladinge cilik, ungkale kudu cilik, ono pira lebih. Kemudian amalan yang diterangkan di sini ada 12 amalan. Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzul Naza wasurur fi adiyati tasyarahus sudur ya. Apa katanya Syekh Abdul Hamid? Fi yaumi Asyura asrun tattasil ya. Ada 10 amalan di dalam bulan Asyura. Bihasnatani walaha fadlun nukil. Dan ditambah lagi 2 amalan lebih sempurna. Jadi wonten 12 amalan. Insyaallah tak mari tak share ini grup ini. Sum yaitu puasalah, sholli salatlah, sol sambung silaturahmi, jur'a liman ziarahlah kepada orang yang alim. Manane ziarah yo mendayo ngamane. Ya, silaturahim nang para alim ya. Ud menjenguk orang yang sakit, waqtahil dan gawe napa? Celak. Niki wong kula biyen SD niku dicelaki kali umi kula biyen. Dadi kula niku biyen dikai ilo-iloan wong karena SD ini umum SD Bangilan. Jadi koyo sapi Rambon jadi. Jadi kula spesial biyen. SD niku sing celakan kula tok biyen. Sing nyelaki umi kula. Karo wong glete sunat ora celakan niku. Saiki gak tau celakan. Biyen dicelaki sing cilik kula SD wis celakan. Ya. Allah. Kemudian apa? Rasul yatimi amsah, yaitu mengusap kepala anak yatim ya. Iku minimal Pak, aja dikei dalil niku. Engko ngusap tok ndase sampai bono ngene. Ngusap niku ngarepe welaso nang arek yatim welasono. Welasono ya aja ngusapi tok ya kaya ana duwe, kaya ana santunan. Engko ndase diwelasi kabeh sak kampung ndase bono ngene. Ini maknanya di situ harus kita makna secara niki kan makna kiasan ya, makna kiasan. Tasaddaqo, kemudian bersedekah. Waqtasil, mandi artinya sunat mandi besar, niat mandi suro, mandi Muharram, bulan Muharram. Ya. Kemudian wasi alal iyali. Menambah nafkah keluarga. Jadi ojo medit nang bojo anak ya. Walaupun ojo boros-boros ya. Bojone njaluk duwe tak dikei misalnya. Akhirnya utang nang tanggane ojo nih ya. Itu wong tauhid nih. Lek duwe tapi ya. Kemudian apa? Qallim tufro, motong kuku sunat ya. Terutama tanggal 10 Pak, 10 Asyura napa tanggal 10 dina Jumat iki. Pas nih. Jumat niku motong kuku sunat, motong rambut sunat. Pas dina Jumat yo api.
Dadi lek niki ijazah ya. Abah kula nih motong kuku rambut niku sing apik dina Senin, Kamis, Jumat ya. Niku ono fadilah ini, Pak. Kemudian nah niki rada abot nih nek kali wiritan niku angel iki. Wa suratal ikhlasi kul alfa tasil. Ya apa iku ada zaman iku. Lek iso gak iso yo belajar mbok disepakati tanggal 10 malam Jumat. Apa kumpul ngadano apa maca surat Al-Ikhlas ping 1000. Nek dewe omah bali yo turu sampean. Malam Jumat ya. Ini keutamaan-keutamaan di dalam bulan Muharram ya. Ini dikuatkan Nabi mengatakan siapa yang mengamalkan apa yang diketahui maka Allah akan mewariskan kepada kalian pengetahuan apa yang belum kau ketahui ya. Jadi sedidik ilmu koyo ngene gelem ngamalno sampean diwarisi ilmu sing biyen gak weruh malah diweruhno nang Allah ya. Insyaallah ya. Apa hikmahnya yang lain ketika itu ya. Di dalam mengurai peristiwa hijrah ini, di sini ada penekanan segi suprarasional atau irasional, di luar akal manusia, tidak rasional ya, di dalam peristiwa hijrah. Kenapa? Di saat Kanjeng Nabi hijrah itu ada keunikan-keunikan di situ. Ditutupnya pandangan gerombolan orang-orang yang di saat itu mengepung rumah Kanjeng Nabi saat menjelang Kanjeng Nabi mau hijrah. Kanjeng Nabi maca donga, maca Quran surat Yasin ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Maca ini dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, di belakang mereka juga sekat. Ngarep mburi ini dikei dinding penghalang dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Jadi Kanjeng Nabi nalikane dikepung karo wong kafir Quraisy itu di rumahnya itu mereka tidak ada yang bisa melihat Rasulullah SAW. Nah, saat itu Allah menghadirkan seekor burung merpati yang sedang mengeram. Jadi Kanjeng Nabi ini non sewu mencari perlindungan itu berlindung di gua atau di gunung Jabal Sur, Gunung Sur. Ya. Nah, di Gunung Sur itu di situ Gusti Allah nekakno seekor burung merpati sing anggrem. Kemudian yang kedua keistimewaannya di situ hadirnya laba-laba di pintu gua Sur itu. Ya. Jadi secara akal di kono ono manuk gak miber. Terus ono napa ngerti laba-laba no? Napa? Kelandingan ya jadi muncul masyaallah. Kelandingan. Niku ndek pintu gua Sur niku. Jadi lek ono wong mlebu mestine kelandingane dedel kabeh, Pak. Nah, ini Allah memberikan kemujizatan di sini. Nah, di mana di situ Nabi SAW bareng satu-satunya sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersembunyi di situ. Ya. Nah, ini mboten masuk akal nih, Pak. Niku krana Quran itu tungone Kanjeng Nabi maca surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Jadi lek sampean kate nyolong tapi nondong itu ngono. Aja dige dalil iki kate nyolong sebab gak ketok wong diwacana surat Yasin ayat ke-9 itu. Oh, sebab gak ketok. Ya iso ngilang gak iso balik mate sampean. Hati-hati. Niat elek nek balik niku. Niku wau jihad dan niat ya. Jihad ini sebagai perjuangan, niat tidak boleh selain Allah yang menjadi landasan. Niku guyonan niku. Ngojo ditiru ngawur nih ya Allah ya. Nah, sahabat Sayyidina Abu Bakar itu mendampinginya. Nah, ini menjadi landasannya itu di situ. Kemukjizatan. Sebagian daripada itu lahir kekayaan imajinasi para perawi.
Jadi kita bukan mengingkari riwayat-riwayat yang sahih itu, karena memang benar itu nas. Tetapi para ulama-ulama itu sepakat menekankan uraian pada segi ikhtiar. Artinya apa? Tidak ada penunjang kekhalifahan manusia di atas bumi ini. Itu kuatirnya kalau hanya ternyata Gusti Allah nakdirno iku wis Maya selamat masih apa mesti selamat Kanjeng Nabi. Tapi ingat, Kanjeng Nabi tidak instan lah ngeten iki. Lah lek ngono image-nya kita seakan-akan suksesnya peristiwa apapun itu semata-mata karena kekuasaan Allah di sini. Mancene iya ngono. Lek iya, tapi terlepas dari sekalian ini kita tidak boleh melupakan perjuangan Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Coba sampai delok sejarah ini. Ketika Kanjeng Nabi waktu hijrah itu, apa yang terjadi? Pertama, sebelum beliau hijrah mempersiapkan kendaraan. Apa kok kendaraan ini? Untuk sapa? Sahabat yang dilakukan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disiapno diisi, Pak. Mboten kemudian pasrah bongkoan apa jare pangeran kok wis sing penting wis tutuk kono tek ding. Mboten. Itu ada proses, Pak. Itu Rasulullah, apalagi kita. Ya. Satu, mempersiapkan kendaraan. Jadi istilahnya bahasa saat ini harus melalui proses. Ya, proses. Perencanaan, apa ngarani lek jarine wong pegawai itu. Ada perencanaan, planning ya, perencanaan, planning ya. Ya, di situ ada perencanaan, Pak. Direncanakan. Ya, Po, engko bengi berangkat. Numpak apa? Siapno kendaraan nih, siap, disiapno di sini. Terus rutenya bagaimana nanti? Misalnya kita nang Surabaya, lewat di supaya aman. Ini diproses, Pak. Jadi penetapan rute itu ternyata Kanjeng Nabi kali sahabat Sayyidina Abu Bakar itu rute yang tidak biasa dilalui oleh banyak orang. Dan ini dipandu, misalnya saat ini guide nih, guide. Dipandu seorang non muslim malah nih. Jadi wong duduk Islam tapi peduli, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi sing mengkei rute perjalanan yang tidak biasa dilalui itu adalah orang-orang non muslim. Kemudian berlangsungnya tentunya wong kajengin lunga perjalanan Mekah Madinah itu 450 kilo, Pak. Kaya ngriki teng pundi kira-kira? Kaya kene nang Banyuwangi ya. Nggih. Kira-kira kurang lebih lah Banyuwangi. Dan itu medannya tidak seperti di umum ini aspalan, dalan wis kena niki mboten. Terjal padang pasir, banyak bebatuan, gunung-gunung. Nek kuwi wis rata-rata jabal-jabal ini jenenge gunung-gunung kuat, Pak. Nah ini yang menentukan rute itu adalah panduannya adalah seorang non muslim. Tentunya dipersiapkan pembekalannya. Pembekalannya yaitu garwani Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dibantu oleh saudaranya Aisyah. Kemudian itu pun tidak cukup. Cara wong saniki itu ada intelijensinya. Zaman biyen wis ono Kanjeng Nabi intelek. Jadi menugaskan informan untuk mengetahui bagaimana musuh-musuh waktu wong kafir gitu. Ya. Itu dilaksanakan intelijensinya adalah namanya Amir dan Fuhairah. Ya. Itu intelijennya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mboten glundungan, mboten mau cari pasrah, mau cari pangeran. Ya. Dan tidak kalah pentingnya, Masya Allah, luar biasa pengorbanannya. Nun sewu ngapusi wong kafir di saat Kanjeng Nabi niku ajenge berangkat. Nun sewu napa tempat tidure Kanjeng Nabi niku dinggoni kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dikurkupi, dikemuli seakan-akan Nabi itu masih tidur di situ. Kate digrebek itu Kanjeng Nabi kaya turu padahal Kanjeng Nabi sudah keluar. Disiasati siapa yang mengelabui itu? Yaitu sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat wani mati ini katanya digrebek, katanya dipateni ini, Pak.
Kira-kira sampean ono kiai dudu kula kiai ini sing alim, guru mursyid sing top iki. Kira-kira ono intimidasi diancam pun yai sampean berangkat sampean mesti kula mawon taruhane. Wani sampean iki. Jadi zaman akhir. Oh, nek wis nek perlu pun kula yai sampean dhisik mate mboten napa-napa. Ya Allah ya. Kita garis bawahi Pak ya. Apa itu semuanya? Semuanya itu menunjukkan ikhtiar upaya manusia, bahwa pembuktian bahwa mukjizat, karomah, takdir dari Allah itu semua tidak boleh kemudian kita diandalkan dalam mencapai suatu tujuan. Artinya semua harus diproses, istilahnya persiapan, perencanaan harus matang, ya, harus matang. Bahkan perlu butuh strategis ya, jadi wong gawe siasat. Wong perang ndak oleh wis jadi pangeran. Kalah menang pangeran, ya mati konyol loh. Kati perang siasat. Ya. Nah, itu kunci keberhasilan. Lah setelah itu kita pasrah, ngono lho karepe ini. Jadi lewis punya landasan seperti itu, maka niki berbicara hikmah hijrah, Pak. Jadi sampean masalah pengajian oleh suaya takdir karep berangkat ya berangkat, gak karep ya gak karep, sampai mate model ngono ya ketekek dhewe niat iki, Pak. Harus diperangi, berjuang. Jadi wong ngaji, wong ibadah, tangi bengi itu kudu perang, Pak. Mboten iso sampean santai wis. Wae ditangekno nang pangeran tangi wae enggak ya enggak, lu enak temen nek ngono. Waman ayat khairihi wa syarhi minallahi ta'ala, Quran dasare ngono. Tapi ayat lain juga kita rujuk. Ma asobaka min hasanati fa minallah wa ma asobaka min sayyiati fa min nafsi. Lho iku yo ayat Quran. Lek sampean iman ayat satu, tidak iman ayat yang lain, ndak bisa dikatakan beriman kepada kitabullah. Kudu iman sekabehane. Nah, barang ini menjadi landasan kita. Kadang-kadang niki sing kelemani wong tauhid itu di situ, Pak. Didi apa jari pangeran, didi apa jari pangeran. Niku. Itu kunci kelemahan sebetulnya. Bukan keberhasilan. Buktine napa? Niku lek sing barang urusane sembahyang lek sik durung ditakdirno ati sembahyang modele opo gak iso lene. Tapi lek wayahe sumpek wae gak duwe duit, apa-apa sik sambat cangkemmu ngono ngene. Kok gak dibalekno pangeran iki? Gak duwe duit si pangeran nyepekno kanthi la opo, wis meneng mesine. Lek padha-padha apa jare pangeran. Tapi mboten. Dikei loro titik masyaallah, sambate sak kampung dikandani kabeh. Kudu kadang menapa niku ngabsen iki sing nyambangi iki sing gak nyambangi di absen. Aku cari tahu kan masyaallah. Itu hikmah daripada hijrah, Pak. Ya, hijrah adalah jihad dan niat. Jihad itu berperang terus, Pak. Perang jangan lupa niatnya ditata. Sampai kapanpun niat itu lillah. Tanpa lillah tidak bisa menyambung kita. Moga-moga diberi taufik hidayah oleh Allah sehingga kula panjenengan dalam kehidupan ini bisa kita rasakan di dalam nun sewu makna daripada hijrah itu sendiri. Kirang lagunge nyuwun pangapunten menawi wonten omongan kasar kula, wal afu minkum, Allahumma fiqh ila qomit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.